Yang pertama, saya ingin ngecek barang yang sangat penting, yang namanya beras. Apakah operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, ke pasar-pasar, saya lihat sudah. Dan harganya baik tadi, 44.000 untuk 5 kilo. Artinya harga di bawah 9.000. Semua warung kita lihat semua ada semuanya dan melimpah di sini. Yang kedua juga yang sangat penting, yang sering naik turun, minyak kita. Kita lihat stok ada, meskipun tidak melimpah, tapi stok ada dan harga masih di angka 14.000. Saya lihat juga yang ketiga telur turun, meskipun hanya 1.000 tapi turun. Bawang merah juga turun. Stabilitas harga seperti ini yang kita inginkan, sehingga jangan sampai nanti kayak beras bulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh tanah air, bukan hanya di Jawa Timur saja, tapi sekarang sejak 5 hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun, meskipun belum semua daerah, tapi di sini sudah. Pak, tadi pembagian bantuan atau apa? Terus, tapi ini akan disusul oleh panen di akhir Februari, awal Maret sudah mulai panen. Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan, nanti di bulan Maret 1,9-an, kira-kira itu. Sehingga kalau produksi dari petani dari panen ada, artinya apa? Stoknya melimpah. Kalau stok melimpah, permintaan tetap, artinya harga akan secara otomatis akan turun. Nasib mujur dan nasib beruntung belum berpihak kepadaku. Pada saat kampung Pak Deku dikunjungi oleh Bapak Presidenku, Bapak Joko Widodo, sejak pagi aku sudah bersiap menconcong ingin niatku menemui Bapak Joko Widodo. Batinku siapa tahu, andai Bapak Presidenku tahu aku hanya hidup menumpang di tanah orang yang berumah plastik bekas. Akhirnya aku dibantu Bapak Jokowi sebagai presiden. Sungguh, untunglah aku. Aku nekat berlari desak-desakan dan akhirnya aku bisa di depan, yaitu di jalan lorong. Aku menyapa, "Pak Jokowi." Oh, ternyata presidenku menghampiriku dan memberi langsung bantuan yang berupa sembako. Sayang, waktu singkat dan aku tidak bisa mengungkapkannya. Perjalanan waktu aku nggak tahan, nggak bisa. Makanya aku memutuskan untuk mengambil tindakan, aku harus merubah nasib. Motor ku jual, hanya laku 2.500.000. Aku berinisiatif mencari pekerjaan di negeri orang, yaitu ke Malaysia. Uang hanya tersisa 200.000. Cukup nggak cukup, aku nekat untuk saku di perjalanan. Dan aku telah sampai, walau perih kisahku di jalan. Kini aku masih keluar pintu mencari pekerjaan dan mengurus surat kerja. Semoga uraian ini Gusti Allah merubah nasibku menjadi manusia pada umumnya. Namun apabila surat menyuratku gagal, tentu aku akan kembali menempati rumahku di gubuk derita itu. Kehidupanku seperti perahu yang menuju ke pulau yang sangat jauh sekali. Di saat perahu yang mengarungi samudera Atlantik yang luas, dalam dan sangat dalam, pandangan tak sampai di telupuk mataku. Rasa takut tiada henti.
dinginnya salju, seperti dinginnya hatiku yang sendiri karena dikhianati suami, karena perselingkuhannya. Hati ini hancur berkeping-keping, seperti perahuku dihantam ombak yang menjulang ke langit. Dan ditambah angin lesus dan ribut hingga memporak-porandakan perahu kecilku. Bagaikan rumah tanggaku yang hancur, lebur, dikikis kehancuran dan kemiskinan. Semua milikku hilang lenyap. Tiada sedikit pun sesuatu yang kubanggakan. Kini hanya gubuk yang rontang-ranting yang berdiri di tanah orang lain. Pagi, siang, sore, dan malam, aku hanya sendiri. Biarpun tidak makan pun, aku harus menerima suratan takdir ini. Kita sering mendengarkan ocehan-ocehan orang di warung-warung, di toko-toko, misalnya di tempat kendurinan, di tahlilan, di yasinan, yang mengatakan seperti Mbak Lulu bahwa kejadian viralnya salah satu konten itu hanya sebagai link-linkan untuk menutup dengan kasus-kasus negara. Tapi kalau berita acara itu kita pegang sebagai tuntunan, sebagai fakta, itu kita nggak bisa, Mbak. Ya. Karena yang namanya perkiraan, kiro-kiro, kemungkinan itu berbahaya sekali bagi kita. Ya. Kalau nanti ada orang yang tidak terima, kita justru mendapatkan masalah yang sangat berat. Ya. Sehingga adanya keviralan Gus Samsudin, kemudian konten-konten yang lain yang dianggap sebagai penutup-penutup, misalkan kekurangan pemerintah dalam menjalankan tugas, itu kita tidak bisa. Ya. Karena diusahakan kita berbicara ini harus ada fakta dan bukti. Kalau tidak ada fakta dan bukti, kita tidak usah membur-memburkan. Cukup kita mendengarkan, biarkan ocehan di masyarakat bilang semacam ini, gini, yang mencoreng negara, yang mencoreng salah satu pihak, misalkan Gus Samsudin. Kita cukup diam karena kita sebagai tokoh di depan, kalau nanti salah ucapan menjadi persepsi yang sangat merugikan kita sendiri. Sehingga bicara yang tidak ada buktinya, kita nanti akan bisa dituntut di pengadilan. Jika apabila ada pembicaraan dari masyarakat luas yang seperti itu, ya kita hanya mendengarkan saja dan menyaksikan. Kita hanya semoga permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita akan mengadakan pemilihan umum, terus kemudian pemerintah akan mengadakan pembangunan dan sebagainya. Kita tetap doakan bahwa kita lihat saja di perkampungan-perkampungan hari-hari ini jalan raya sangat rusak sekali, Mbak. Jadi seketika kita jalan rusak, kita lewat di jalan rusak, seketika ada omelan atau ucapan orang-orang yang mengucapkan bagaimana presiden seperti ini kok jalannya rusak, tidak didandani gitu loh. Itu sering didengar bahwa memang presiden itu punya kegiatan pekerjaan yang banyak, sehingga kita tidak tahu kenapa jalan raya ini rusak kok nggak diperbarui, nggak direhab. Kenapa kok sampai kian lama bertahun-tahun semenjak Corona ada hingga sekarang tidak dibongkar, tidak direhab. Hingga dari harapan masyarakat setelah Corona selesai, diperkirakan pembangunan mulai meluncur, mulai bangunan di desa-desa terutama di jalan raya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ini juga sebagai acuan kepada Bapak pemerintah yang menyaksikan video ini, bahwa masyarakatmu, rakyatmu membutuhkan pertolonganmu, terutama jalan raya aspal yang perlu dibenahi, termasuk tentang pengangguran dan pengadaan, tentang sembako yang sangat naik gratis, sehingga harga-harga sembako sangat menjulang seperti rakyat itu kecekik, Mbak. Kita mencari uang saja kesulitan, apalagi bahan pokok seperti beras, minyak tanah, lombok dan sebagainya itu mahal sekali. Sehingga bagaimana kita untuk bisa makan? Ya kalau punya pekerjaan, ya kalau punya skill, ya kalau punya sawah, kalau sebagai seorang pengangguran, kemudian terus utang ke sana kemari tidak dipercaya, apa yang kita makan gitu loh. Sehingga kita sebagai orang kecil itu sering sekali menemukan orang-orang yang tidak makan. Kita sering sekali menemukan orang-orang yang kebingungan mencari utangan untuk makan. Sehingga berita-berita kesengsaraan atau berita-berita kemiskinan pada rakyat itu benar-benar sudah beredar, sudah banyak sekali, tapi belum ada perubahan, belum ada penanganan spesial dari pemerintah yang benar-benar mengangkat derajatnya atau mencukupi kebutuhan orang yang sangat miskin sekali. Kita nanti bisa mengajukan, bisa menunjukkan betapa orang yang ada di Pulau Madura yang tidak punya pekarangan, kemudian tidak punya pekerjaan, kemudian dia seorang perempuan sendiri. Inilah tempat saya yang saya bilang nggak punya dinding apa semua. Inilah ada nggak ada tetangga satu pun nggak ada. Ini tandon saya, ini rumah saya di pada hadapan tuh. Inilah rumahku, surgaku. Oh, ini dia.
Inilah Mbak rumah saya yang ditinggalkan, nggak ada dinding, cuma dinding terpal. Nah ini kalau suasana malam, ini di rumah pintu untuk ke dapur. Nah ini dia. Saya tak punya tidak punya tetangga. Saya seorang duduk di dalam hutan lah, senang. Jadi saya sedih sangat-sangat. Terus dia hidup sendiri, tidak punya pekerjaan, tidak ada yang dimakan, kadang tidak makan, kemudian kadang-kadang lampunya mati, kemudian rumahnya kalau musim hujan banjir-banjir dan bocor, tidak bisa tidur dalam satu malam. Sehingga kenapa di daerah Madura seperti itu tidak ada penyelesaian dari dinas terkait atau di pemerintah daerah gitu loh. Hingga kami bisa melihat gambar-gambar yang sangat menderita, gambar-gambar yang sangat prihatin sekali, Mbak. Sehingga kami mendapatkan laporan tersebut bahwa dia juga tidak punya pekerjaan, dia nganggur, terus rumahnya seperti gubuk, terus kemudian banyak ular-ular yang naik ke tempat tidur, hingga kakinya itu dirambati seperti kadal banyak, kemudian tidur kemudian ada ular. Terus bagaimana kalau rakyat Indonesia hidup seperti ini? Maka untuk punggu pemerintah jangan hanya tersenyum-tersenyum, coba untuk segera menindaklanjuti kepada orang-orang miskin, terutama orang-orang bawahan. Kalau orang menengah ke atas itu yang namanya makan nggak susah, Mbak. Yang sangat mendapatkan perhatian ini mestinya orang-orang yang di bawah kemiskinan. Jadi yang sangat miskin itu segera ditolong. Sehingga kita nanti bisa meliput gambar orang yang berada di daerah Madura yang benar-benar nganggur, tidak bisa makan, tidak punya suami, kemudian hidup terkucil di tengah hutan, kemudian sering tidak makan. Inilah Mbak rumah saya yang ditinggalkan, nggak ada dinding, cuma dinding terpal. Nah ini kalau suasana malam, ini di rumah pintu untuk ke dapur. Nah ini dia. Saya tak punya tidak punya tetangga. Saya seorang duduk di dalam hutan lah, senang. Jadi saya sedih sangat-sangat. Inilah tempat saya yang saya bilang nggak punya dinding apa semua. Inilah. Mana ada, nggak ada tetangga satu pun nggak ada. Ini kantor saya. Ini rumah saya di hadapan. Tuh. Inilah rumahku, surgaku. Oh. Ini dia. Kok bisa ada orang hari-hari ini yang tidak pernah makan dan tidak ada perhatian dari dinas terkait? Boyo diparani, didelok, dibantu uang sembako atau gimana, diutamakan orang-orang itu kan warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapat ketentraman dan kenikmatan di dunia ini sesuai dengan pasal dan Undang-Undang 1445. Ya, orang-orang yang terlantar itu juga ada pengayomannya dari pada undang-undang tersebut gitu loh. Sehingga kita sebagai pengonten itu tidak hanya sebagai penghibur saja, kita juga diperbolehkan untuk bicara, untuk mengkritik yang sehat, tidak mencemooh nama baik pejabat kita secara transparan nyata gitu loh. Kalau kita tidak bicara otomatis kan tidak tahu pemerintah itu kehidupan orang miskin gitu loh. Katanya untuk memberantas kemiskinan, itu cita-cita negara. Jadi mohon nanti untuk pemerintah segera diluncurkan tentang apa itu jalan-jalan raya yang rusak termasuk sembako diturunkan harganya, bagaimana caranya. Yang namanya dipilih rakyat sebagai tokoh-tokoh di depan kan harus mampu. Kalau tidak mampu ya tidak saya jadi pejabat gitu loh. Jadi harus mampu bagaimana bisa menekan harga sembako sehingga misalkan satu hari kerja hanya gaji sekitar 60.000, kemudian kalau dimakan satu hari untuk kebutuhan punya anak 2 saja tidak cukup, terus gimana nanti utang 1 hari 2 hari genap 1 bulan 1 tahun kan utangnya menumpuk kan sekarat nanti. Nah itu Kepedihan pemadaman listrik karena hujan yang deras dengan angin puting beliung. Semua rumah bocor deras. Hatiku menjerit dan menangis. Hidupku yang ada di tengah hutan yang serba kemiskinan lahir dan batin, semakin aku teringat kebesaran Allah. Namun kadang gelap mata dan hati yang ingin sekali mengakhiri hidup ini. Hidup miskin yang sendiri sangat menderita, dikala hanya bisa mengingat di saat bersama suami yang tercinta, walau kini sudah meninggalkanku. Oh, Gusti Allah, yang maha pemurah dan maha mengetahui jagat raya alam semesta ini. Ampunilah dosa-dosaku,
dan beri perlindungan hamba-Mu yang miskin dan pendosa ini. Berilah pencerahan untuk menuju kebenaran dan ketakwaan, dan limpahkan kemuliaan kepada hamba-Mu ini. Semoga kata-kata hatiku ini akan didengar dan dijadikan hamba-Mu yang selalu bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Ani Madura.